kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 anggota komplotan pembobol ATM digerebek polisi di sebuah tempat penginapan di kota Palembang. Petaka selingkuhi istri orang, seorang pemuda di Kabupaten Empat Lawang tewas ditusuk adik ipar kekasihnya. Pelaku kesal lantaran korban mengancam menyebarkan video hubungan intim ke media sosial. Warga Lalan kembali mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk segera mengevakuasi sisa runtuhan jembatan Talan yang ambruk ditabrak kapal tongkang. Kita awali informasi pertama, komplotan pembobol ATM digerebek di sebuah tempat penginapan di kota Palembang. Komplotan ini menjalankan modus dengan menukar ATM korban lalu membobol rekening korban melalui mesin anjungan tunai mandiri. Komplotan ini merupakan pemain lama karena sudah beraksi berkali-kali di kota Palembang dan Muara Enim. Salah satu anggota komplotan pembobol ATM bernama Abdullah tidak berkutik saat digerebek tim Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Palembang di sebuah kamar penginapan di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Abdullah merupakan warga asal Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggerebekan terhadap Abdullah merupakan pengembangan kasus. Sebelumnya polisi telah meringkus satu pelaku lain bernama Syarif Kurniawan. Komplotan ini merupakan spesialis pembobol ATM. Mereka biasa menukarkan ATM korban yang hendak bertransaksi di mesin ATM. Modus yang mereka lakukan pura-pura membantu korban yang kesulitan bertransaksi. Mereka kemudian mengambil alih transaksi dengan meminta nomor PIN ATM. Saat memberikan bantuan itulah mereka mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi dan menukar ATM yang sudah disiapkan dengan ATM milik korban. Selanjutnya para korban menguras seluruh isi ATM korban. Komplotan ini terbongkar atas laporan salah satu korban yang kehilangan uang 400 juta rupiah dari tabungannya setelah dibobol kedua pelaku. Saat terjadi proses pembantuan, tersangka ini sudah menyiapkan satu ATM yang notabene akan digunakan untuk penukaran ATM milik korban. Di saat yang bersamaan, ketika ini menolong pura-pura korban disuruh untuk memencet mesin ATM dengan ATM yang sebelumnya sudah ditukar oleh tersangka. Tentunya proses yang terjadi tidak bisa berlangsung dengan sukses. Pada akhirnya korban meninggalkan ATM dengan membawa ATM lain milik tersangka yang sudah dikatakan tidak valid lagi ataupun tidak milik daripada korban sendiri. Karena prosesnya begitu cepat sehingga korban terperdaya dengan ATM palsu. Komplotan ini merupakan pemain lama. Mereka tercatat telah beraksi sebanyak 5 kali di 2 kota, yakni di kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Karena tak terima kakak ipar perempuannya diperas dan diancam video hubungan intimnya disebar di media sosial, seorang pria di Kabupaten Empat Lawang membunuh pacar gelap kakak iparnya itu. Pelaku menyerahkan diri ke polisi atas saran pihak keluarga. Petaka berselingkuh dengan istri orang dialami pria bernama Hebran Kusnadi. Dari video amatir, pria berusia 24 tahun ini berupaya menyelamatkan diri dengan meminta pertolongan warga Kelurahan Tanjung Makmur di Kabupaten Empat Lawang. Hebran tidak berdaya akibat lehernya ditusuk senjata tajam. Warga kemudian bergegas menolong korban dengan membawanya ke RSUD Empat Lawang. Sayang nyawanya tidak terselamatkan karena meninggal dalam perjalanan. Pembunuhan dipicu akibat ulah korban yang berselingkuh dengan perempuan bersuami berinisial DA. Awalnya hubungan keduanya berjalan mulus.
Namun petaka mulai menghampir ketika korban meminta uang jutaan rupiah kepada sang kekasih. Korban mengancam akan menyebarkan video hubungan intim mereka ke media sosial jika permintaan tidak dipenuhi. Permintaan korban sempat dipenuhi dengan perjanjian video dihapus. Namun ternyata korban malah makin melonjak dan kembali meminta sejumlah uang sehingga memicu kemarahan orang tua dan adik ipar sang kekasih. Pelaku bersama orang tua sang kekasih kemudian mencari korban dan terjadilah pembunuhan di kawasan Padang Ajan di Kecamatan Tebing Tinggi. Porno. Jadi minta kirim duit berapa dia kirim duit? 3 juta pertama Heeh. dan 3 juta 1 juta lagi minta kirimi. Belum dia hapusnya fotonya tuh. Perjanjian dihapus. Perjanjiannya hapus. Terus Sama siapa kamu ini nemuin korban? Sama Pak Katim tadi ya. tuh Sama mertua. Rani. Jadi Ada cocok tak mulut? terus apa? Sudah ketemu? udah ketemu tadi cekcok tadi. Nah, bagai ya. Oh, berkelahi kamu. Setelah ini kan. Pelaku sempat kabur ke Muara Enim beberapa saat setelah membunuh korban. Namun pelaku akhirnya menyerahkan diri ke polisi atas permintaan pihak keluarga. Korban ini berselingkuh dengan adik ipar tersangka. Dia membuat video porno, langsung menemui adik ipar ini bahwa akan disebar kalau nggak dikasih uang 3 juta. Lalu adik ipar ini ngasih uang 3 juta dengan perjanjian video dihapus. Uang ditransfer melalui Dana, tapi tidak dihapusnya. Seminggu kemudian datang lagi minta uang 1 juta kepada adik ipar ini. Karena nggak ada uang, adik ipar ini ngadu sama adik iparnya bahwa dia telah diperas sama korban. Karena video formulnya ini akan disebar kalau nggak dikasih uang. Lalu tersangka ini bersama mertuanya carilah ke di PP Kendi. Di situ terdapatlah korban yang sedang jaga. Lalu ditanyalah sama pelaku masalah uang tersebut, tapi korban tidak mengaku bukan saya, ini bukan saya. Akhirnya lari ke arah musola, itulah dipegang sama mertuanya dan ditusuk di bagian leher sama pelaku. Polisi masih memburu satu pelaku lain bernama Dedi yang ikut menganiaya korban. Polisi menyita barang bukti sebilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan pelaku menghabisi korban. Pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dan terancam pidana penjara 10 tahun. Muhammad Ardian Saputra melaporkan dari Kabupaten 4 Lawang. Informasi berikutnya, karena kesal dimintai uang secara paksa, 2 pria di Kota Palembang nekat menganiaya korban hingga tewas. Kedua pelaku sebelumnya sempat buron. Buron selama sepekan, 2 pria bernama Ricky dan Antoni akhirnya ditangkap jajaran kepolisian Resor Kota Besar Palembang Senin sore. Keduanya diburu karena menganiaya pria bernama Hendrianto hingga tewas pada 21 Agustus lalu. Penganiayaan dipicu sikap korban meminta uang secara paksa kepada kedua pelaku. Kedua pelaku saat itu sedang menjaga parkir di kawasan Ilir Barat 1. Karena kesal, kedua pelaku lalu menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Salah satu dari mereka menjaga kendaraan karena terjatuh, kemudian yang satu mengejar daripada korban yang tadinya memalak, yaitu saudara Hendrianto. Pada akhirnya dengan modusnya menabrakkan motornya sehingga terjatuh, dilakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa tombak yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Sebilah tombak disita polisi sebagai barang bukti. Kedua tersangka dijerat dengan pasal pengeroyokan hingga tewas yang ancaman hukumannya hingga 12 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, Anda harus waspada terkait peristiwa di kawasan Tangga Takat Seberang Uluk 2 Palembang. Seorang pria mencuri ponsel di sebuah tempat jasa pencucian pakaian dengan modus meminta sumbangan. Pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik ponsel karena sibuk bekerja.
Pencurian dengan modus meminta sumbangan terekam kamera pengawas. Peristiwa terjadi di kawasan Tangga Takat, seberang Ilir 2, Kota Palembang. Dari video amatir, pelaku terlihat datang membawa kotak sumbangan. Modus pelaku berjalan mulus karena suasana tempat jasa pencucian pakaian sepi, sehingga dengan leluasa membawa kabur ponsel milik karyawan di meja kasir. Korban mengaku tengah sibuk merapikan pakaian yang hendak diambil pelanggan, sehingga tidak memperhatikan meja kasir. Datang ya cuman tidak bersuara, melihat posisi tadi tidak kasih uang kan, mana kalau ada HP di sini ya mungkin kesempatan dia tadi ngambil HP satu. Nah tapi dia masih posisinya tinggi tadi sampai kaki ini ngelihat karena sepi, yo tangan dia langsung ngambil HP, dan itu dia berlari. Itu pengemis diduga itu. Iya posisinya kayaknya tukang minta sumbangan karena dia megang kotak. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Resor Kota Palembang. Korban berharap pelaku dapat segera ditangkap karena diduga sudah sering mencuri di kawasan tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.